Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Di depan saya sekarang ada smartwatch dari Senbono. Ini adalah Senbono X28. Ini adalah requestan dari Ruli Prayogi. Ya, Ruli Prayogi, ini dia smartwatch Senbono X28. Packagingnya sendiri simple tapi terlihat elegan. Dalam paket penjualannya simple banget. Di sini ada satu buah smartwatch Senbono X28. Ini saya suka desainnya, nanti kita bahas. Kemudian satu buah charger magnetik 2 pin yang kualitas material chargernya so-so, biasa-biasa aja. Dan yang terakhir ada buku manual yang menggunakan dua bahasa Inggris dan juga Mandarin. Bahasa desain yang digunakan di Senbono X28 ini saya suka karena mirip dengan desainnya Xiaomi Watch Color 2 dan sedikit mirip juga dengan Garmin Instinct yang harganya mahal-mahal tuh. Ini kan cuma 600.000 aja. Material kacanya sendiri tidak ada keterangan jenis kacanya apa, tapi ini tuh gampang meninggalkan jejak sidik jari, belum anti fingerprint. Jadi harus sering-sering ngelap nih. Dan material framenya ini udah menggunakan aluminium atau menggunakan metal, jadi kokoh banget. Bahkan kedua tombol yang ada di samping kanan ini tuh tombolnya ada dua ya, karena yang tengah ini hanya hiasan aja biar terlihat lebih cakep. Ini menggunakan metal juga ya, yang atas dan juga yang bawah sama-sama udah menggunakan metal. Bagian samping kirinya juga sama, di sini ada 3 tonjolan tapi ini hiasan aja, tidak bisa dipencet-pencet. Dan bagian belakangnya masih menggunakan bahan PC alias plastik, tapi dikasih motif yang agak-agak mirip dengan karbon. Cakep nih. Begitupun juga dengan strapnya, motif yang ada di strapnya ini adventure banget. Bagi teman-teman yang pengen lebih terlihat maco atau lebih terlihat muda, Senbono sendiri menyediakan 4 warna ya. Selain warna hitam, ada yang warna merah, warna hijau, dan juga warna orange. Ukuran strapnya adalah 22 mm dengan menggunakan sistem quick release. Oh iya, material strapnya ini dari bahan TPU. Selama saya menggunakannya 2 hari, alhamdulillah nyaman aja. Kemudian nggak kalah penting, buckle-nya udah menggunakan metal dan penyangganya ada 2. Dan untuk dimensinya 44,99 ya, 45 mm dengan ketebalan yang terbilang tipis ya, hanya 11,41. Bahkan meskipun saya ukur di bagian sensornya, ini masih terbilang tipis, hanya 11,53 mm. Dan bobotnya normal ada di angka 53 gram. Jadi Senbono X28 ini selain desainnya cakep, dia juga terbilang tipis dan tidak berat-berat amat, hanya 53 gram. Aplikasi yang digunakan untuk Senbono X28 ini adalah GloryFit. Nah, di aplikasinya memang tertulisnya itu L15. Ya, bukan rahasia lagi lah, smartwatch tersebut pasti di rebranding oleh Senbono. Tapi karena lebih terkenal dengan sebutan Senbono X28, jadi ya saya sebutkan Senbono X28 aja. Ini hanya informasi bagi teman-teman biar gak kaget pas beli kenapa di aplikasinya terbaca L15. Sekarang kita masuk ke sisi display. Nah, ini salah satu yang paling penting di sebuah perangkat smartwatch. Display yang digunakan di Senbono X28 ini masih TFT, tapi kualitas layarnya cakep, saya suka. No problem, tidak ada masalah. Bahkan di harga 700.000 ini salah satu jenis layar TFT yang paling bagus. Nah, kualitas layar yang bagus di Senbono X28 ini salah satu pengaruhnya adalah resolusinya yang udah terbilang tinggi. Itu 360 x 360 pixel. Cuman seperti yang udah saya bilang di awal, yang paling saya sayangkan itu di bagian kacanya aja, belum anti fingerprint. Kalau kualitas warnanya saya suka. Tapi sayang sekali smartwatch ini belum support auto brightness. Untuk brightnessnya di sini mencapai 4 level. Dan untuk penggunaan outdoor masih terbilang nyaman. Lanjut ke sisi UI. UI yang ada di Senbono X28 ini agak sedikit berbeda ya dengan kebanyakan UI di GloryFit yang pernah saya pakai. Kita tarik dari atas untuk masuk ke bagian quick setting. Ini dia tampilan quick settingnya. Kemudian kita masuk ke bagian setting dan di sini yang tersedia sangat minim, hanya info, brightness, kemudian reset dan juga off. Dan kita tarik dari bawah untuk masuk ke panel notifikasi. Tampilan notifikasinya seperti ini ya, fontnya masih font jadul dan karakter yang ditampilkan lumayan banyak. Kemudian kita tarik dari sisi kanan untuk masuk ke bagian widget. Nah, di sini yang pertama ada rangkuman aktivitas, speedometer, jarak yang ditempuh dan juga kalori yang terbakar. Kemudian yang kedua di sini ada heart rate monitoring.
sleep tracker, dan yang terakhir weather. Sayang sekali untuk widgetnya ya tidak bisa kita custom bahkan melalui aplikasi GloryFit Moon. Dan tombol yang atas ini udah ada tulisannya on dan juga off. Ya, memang fungsinya untuk on dan off screen. Tapi kalau kita lagi berada di halaman yang dalam, kita bisa langsung klik ini untuk masuk ke bagian home screen sekaligus. Dan tombol yang bawah seperti biasa ini tombol shortcut. Nah, untuk masuk menu dia tuh dari samping kiri. Ini dia tampilan menunya, hanya ada satu ya, tidak bisa diganti-ganti. Tampilan menunya list seperti ini. But overall scrolling di smartwatch ini tuh nyaman. Jadi tidak terlalu berat. Ya standar smartwatch harga 600 ribuan. Tapi di bagian menu ini ada yang saya sayangkan, yaitu tidak adanya informasi atau riwayat olahraga yang udah kita lakukan. Dan untuk watch face defaultnya memang sedikit ya, hanya ada 5 slot. Ditambah 1 slot additional yang bisa kita tambahkan melalui aplikasi GloryFit. Tapi tenang, watch face yang tersedia di aplikasi GloryFit itu banyak banget, ada 100 lebih watch face dan semuanya gratis. Dan untuk jumlah olahraga yang didukung di Senbono X28 ini ada sebanyak 24 jenis olahraga. Ini terbilang banyak ya. Jadi biasanya sih untuk olahraga profesional dan juga populer pasti kita temukan di sini. Tapi sayang sekali bagi teman-teman yang suka tracking workout outdoor, Senbono X28 belum built-in GPS. Dan juga untuk olahraganya kita tidak bisa set goal. Kemudian kalau kita perhatikan di workout yang tersedia ada swimming atau berenang. Jadi Senbono X28 ini udah bisa dibawa berenang meskipun IP ratingnya IP68. Ya berenangnya jangan berenang yang terlalu dalam ya. Insya Allah sih bakal aman. Karena kalau saya perhatikan juga di smartwatch ini tuh gak ada bolong sama sekali ya. Jadi harusnya aman. Dan untuk fitur kesehatan yang ada di Senbono X28 ini lumayan lengkap. Pertama di sini ada heart rate monitoring yang otomatis akan mendeteksi selama 24 jam. Tapi bagi teman-teman yang nggak mau sensornya aktif terus-terusan, kita masuk ke bagian pemantau denyut jantung ya di aplikasi GloryFit, kemudian nonaktifkan bagian ini. Dan untuk akurasinya seperti ini. Ya, terbilang akurat. Yang kedua ada SpO2 atau blood oxygen untuk mengukur kadar oksigen dalam darah. Untuk akurasinya seperti ini. Yang ketiga ada sleep tracker untuk mengukur kualitas tidur. Dan yang terakhir ada blood pressure. Nah jarang-jarang nih smartwatch 600 ribuan tapi udah ada fitur blood pressure atau pengukur tensi darah. Tapi untuk akurasinya gimana? Kita bandingkan dengan alat yang saya punya. Yap, itu aja fitur-fitur kesehatan yang ada di Senbono X28. Jadi belum ada breathing exercise ya di sini. Kemudian fitur ekstra lainnya di sini ada weather 3 hari ke depan ya, prediksi cuacanya. Ada musik controller juga yang bisa kita atur hanya play, pause, next dan juga previous, tidak bisa mengatur volume. Next ada stopwatch, timer dan juga flashlight. Dan kapasitas baterai yang ditanamkan di Senbono X28 ini terbilang kecil, hanya 230 mAh. Pengalaman saya dalam sehari ini habis lumayan banyak ya, antara 15 sampai 20%. Atau kalau kita pengen lebih awet ya tinggal matikan aja ya sensor heart rate-nya, jangan diaktifkan ke all day. Oke, itu dia review singkat saya di Senbono X28. Gimana nih di harga 600.000, recommended atau tidak? Menurut saya ini tuh recommended ya. Yang paling saya suka dari smartwatch ini desainnya. Ini desainnya cakep, kayak smartwatch yang harganya jutaan. Materialnya juga solid dan layarnya bagus. Dan kalau ternyata teman-teman sama ya suka dengan smartwatch ini dan pengen beli, silahkan gunakan link yang sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Terima kasih bagi yang udah nonton video ini sampai selesai. Mohon maaf apabila ada salah-salah dalam penyampaian informasi di smartwatch Senbono X28 ini. Silahkan koreksi aja, tulis di kolom komentar. Dan kalau teman-teman punya referensi smartwatch apa yang harus saya review, silahkan juga tulis ya di kolom komentar. Oke, Rizal Fauzi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.